Di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagah berkobar. Jauh sebelum ini mungkin nggak ada yang nyangka kalau timnas Indonesia bisa menjadi seperti sekarang ini. Yap, tentu masih teringat jelas ketika Indonesia selalu dianggap tim hore atau bahkan lumbung gol ketika tampil di level Asia. Bahkan sama Bahrain yang baru aja kita kalahkan, kita nggak bisa menutup fakta kalau kita pernah kalah 10-0. Akan tetapi untuk saat ini jelas situasinya berubah, di mana tim Garuda mampu tumbuh jadi tim yang nggak bisa lagi disepelekan. Dan berbicara soal peluang, tim Garuda setidaknya cuma butuh satu kemenangan lagi untuk mengamankan posisi 4. Nah, melihat komposisi tim Garuda yang sekarang, harus diakui kalau tim ini punya sisi kualitas yang kedepannya akan jadi potensi yang besar di Asia. Bahkan media seperti ESPN sebelum ini juga pernah menyebut jika Indonesia sangat berbeda dari yang sebelumnya. Selain itu, berkaca dari apa kutipan baru mereka, tim ini sekarang benar-benar memiliki mentalitas untuk bangkit dari rasa luka. Persatuan yang ada di tim pada akhirnya membuat Indonesia adalah tim yang bersembunyi di balik luka. Sebab jika tim ini semakin diremehkan atau dihadapkan pada sikon yang sulit, maka justru timnas Indonesia bisa tampil luar biasa dan tak menggambarkan kalau mereka adalah tim dengan ranking 3 digit. Sesuatu yang pada akhirnya juga membuat para legend yang sebelum ini mendoakan Indonesia ikut bangga melihatnya. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru. Harapan tak terhenti walau badai membiru. Grup C memang layak disebut sebagai grup neraka, karena pada akhirnya persaingan di grup ini terbilang jadi yang paling ketat dibandingkan grup lainnya. Dan Indonesia yang statusnya adalah tim debutan serta jadi tim dengan ranking terendah, nyatanya mampu membuktikan kalau semua status itu hanyalah di atas kertas mata. Kita boleh bilang kalau Jepang dan Australia adalah dua tim terkuat yang memang secara jam terbang gak usah diragukan lagi. Yap, untuk posisi 3 dan 4 Indonesia sejauh ini masih punya peluang besar untuk mengamankannya. Meskipun tak menutup kemungkinan Indonesia bisa saja finish di posisi 2, walaupun secara realistis posisi 3 atau 4 adalah yang paling memungkinkan. Meskipun begitu, jangan terlena dan jangan terbuai, karena bagaimanapun persaingan di round 3 sangatlah berat. Karena ya tadi, peta kekuatan di grup ini asli beneran gak bisa ditebak. Tiap melihat hasil yang ada, membuat media besar sekaliber ESPN benar-benar memberikan peringatan kepada tim-tim di grup C untuk gak lagi menganggap Indonesia sebagai tim kacangan. Karena terbukti tim Garuda selalu bisa bangkit di saat semua pihak merasa situasinya udah terlihat begitu berat. Yap, kekalahan 5-1 atas Australia benar-benar jadi pukulan telak yang menjadikan laga versus Bahrain seolah jadi laga final yang 1.000.000% wajib dimenangkan. Nah, seperti yang udah-udah, semakin tim ini mendapatkan tekanan, maka semakin ngeri pula keinginan buat bounce back. Yang mana itu membuktikan kalau mental tim Garuda memang udah terbentuk. Selain itu, Indonesia juga masih dianggap sebagai tim yang paling sulit dianalisis. Karena lagi-lagi terbukti di laga versus Bahrain, tim Garuda tampil dengan taktik yang beda lagi dibandingkan saat bersua Australia. Di mana pastinya, tim Bahrain pun juga mengalami situasi kebingungan. Karena pastinya, mereka melihat analisis dari laga versus Australia, yang mana ketika itu Indonesia tampil begitu terbuka dengan garis pertahanan tinggi. Akan tetapi siapa sangka ketika tanding, Indonesia justru kembali tampil dengan pola 3 back yang selama ini jadi pakem, serta memainkan sepak bola yang bisa dibilang semi pragmatis. Hal yang kemudian benar-benar membuat Bahrain nyaris nggak bisa mengembangkan permainan. Karena meskipun unggul dalam jumlah possession, tapi dari sisi peluang besar, Indonesia terbukti jauh lebih unggul. Lebih lanjut, media tersebut juga menyebut kalau Indonesia memang seperti tim yang jago untuk berkamuflase, termasuk bersembunyi dari luka mendalam
untuk kemudian membalas luka itu dengan kemenangan. Jelas ini terjadi karena adanya persatuan luar biasa, mulai dari pemain, pelatih, federasi, dan pastinya supporter. Maka seperti apa yang dikatakan Jesus, jika Indonesia dibangun atas dasar persatuan. Gak peduli lahir dan besar di mana, asalkan semua membawa nama merah putih, maka semua punya tanggung jawab yang sama, kan gitu. Yap, kemenangan ini sendiri disambut sangat positif oleh semua pihak. Dan menurut Kelvin Verdong, sekarang adalah saatnya kita untuk bisa menerima serta mencintai Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang baru. Memang banyak orang yang bilang kalau otak timnas sesungguhnya adalah Alex Pastor. Tapi biar gimana pun, Kluivert adalah pelatih kepala yang punya tanggung jawab besar membawa tim ini melangkah ke level berikutnya. Congrats on the 3 points. How are you feeling after the game? Thank you. Amazing we win. It was so important game, and yeah, we have the 3 points. So happy. There's a lot of criticism about Kluivert before this, and his style of play. What do you have to say about about that, and also today's performance as well? Football is when you lose, everything is bad, But when you win, everybody's happy. So we win now, and you see after the game, I think they love him. Good person, good personality, and good coach. Think only about winning. Okay, alright, thank you. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan Verdong, memang sekali lagi kita harus tetap respect pada Kluivert. Karena walaupun mungkin perawakannya terbilang imut dan menggemaskan, tapi perlu diingat dia adalah legenda besar di sepak bola dunia, di mana ia pernah jadi top skor di Euro 2000, lalu memenangkan berbagai gelar major seperti UCL, Eredivisie, dan La Liga. Serta dia adalah goal getter yang disegani, 122 gol untuk Barcelona, 52 gol untuk Ajax Amsterdam, dan 40 gol bagi timnas Belanda. Adalah bukti nama besarnya yang gak bisa disepelekan. Walaupun sebagai pelatih, CV-nya masih kalah mentereng bahkan dibandingkan Alex Pastor, namun sekali lagi Kluivert adalah kepala pelatih di tim Garuda. Jadi ya udah, ayo sama-sama kita dukung, kan gitu. Sampai Merauke semangatnya tuh baru kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi tahun. Di balik sangkar baja hati sembunyi embun pagi, perjuangan sejati diukir di relung hati, lawan semua rintangan tak kenal arti rasa letih, jiwa-jiwa kuat bercahaya pada purnama gigi harum bumi pertiwi. Di sisi lain, kemenangan ini pada akhirnya juga menjadi atensi bagi legend-legend sepak bola internasional. Ingat, nama besar Kluivert juga pada akhirnya semakin membuat timnas Indonesia dapat perhatian khusus. Mulai dari Robbie Keane, Nigel de Jong, Michael Owen, Emmanuel Petit, Roman Weidenfeller, Tim Cahill, Wesley Sneijder, sampai Tijani Reinders, dan lain-lain. Sungguh memberikan dukungan serta apresiasi atas hasil positif yang diraih Indonesia. Yap, sejatinya selain Kluivert, adapun nama-nama tim pelatih lainnya juga menjadi salah satu faktor kenapa tim ini begitu banyak dapat sorotan. Alex Pastor yang dijuluki sebagai profesor ahli taktik serta analis terbaik di Belanda. Kemudian ada Danny Lanzat yang pernah membela tim-tim ternama seperti Ajax, Feyenoord, dan Twente. Serta ada Gerald van den Berg yang bahkan dia layak disebut lebih legend dari Patrick Kluivert. Eredivisie, Liga Champions, sampai Piala Eropa bersama timnas Belanda, sukses ia menangkan. Belum lagi penasihat teknis yang baru dalam diri Jordi Cruyff, merupakan anak dari legenda besar Johan Cruyff. Intinya dengan proses yang ada, Mimin pribadi sekarang 100% percaya kalau timnas Indonesia akan memiliki prospek cerah, dan tentu saja Mimin juga nggak lupa mengucapkan terima kasih atas dedikasi Sinteyong yang sebelum ini mampu membawa Indonesia sampai di titik sekarang. Dan respect juga buat Coach Shin yang juga merasa happy ketika Indonesia sukses mengalahkan Bahrain. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu baru kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi tahun. Yap, terlepas dari apapun, dalam beberapa bulan ke depan, mudah-mudahan para pemain bisa on form di klubnya masing-masing untuk kemudian membawa aura positif itu ke pertandingan melawan China serta Jepang. Kalaupun nanti ada tambahan pemain baru, mudah-mudahan bisa cepat adaptasinya. Kayak Ole ataupun Joy Pelupesi yang mainnya udah macam puluhan tahun main di timnas. Ya mungkin di awal kita memang banyak diremehkan, tapi terbukti kita nggak akan pernah mau untuk membiarkan segala anggapan remeh itu jadi kenyataan. Karena apa? Ya karena Garuda tidak terlahir untuk merangkak, melainkan diciptakan untuk terbang. Asik. So tetap semangat dan sukses selalu. Semoga selalu dimudahkan dalam misi meraih mimpi di tengah gonjang-ganjing negeri ini akibat ulah para pejabat yang bahkan tak takut dengan yang namanya azab ilahi. Oke, kita Garuda. Bercahaya